Iya, monggo. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Bapak Ibu, para mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Kita awali perkuliahan sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berbahagia sekali hari ini saya bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Rata-rata ini sudah banyak yang usia dewasa Pak ya. Lanjut. Lanjut. Pak Mas Bukin usia berapa Pak Mas Bukin? 51 ini. Berarti masih tua saya kalau gitu. Kalau Pak Darminto usia berapa? 50. Wah, alhamdulillah kalau gitu kita sharing aja nanti ya. Iya, siap. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah supervisi pendidikan dalam program MPI ini. Insya Allah mata kuliah ini nanti akan banyak memberikan kita pengetahuan dan pemahaman tentang supervisi pendidikan Islam. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, insya Allah paham tentang supervisi pendidikan. Nah, nanti bagaimana di dalam mata kuliah supervisi pendidikan Islam ini, kita nanti banyak sharing, banyak melakukan kajian, terutama tentang supervisi pendidikan Islam. Ya, paling tidak kita mempunyai pemahaman yang lebih dari sebelumnya. Baik, perkenalan aja. Nampak ya? Halo. Halo, Pak. Nama saya Taufik Rohman. Saya lahir di Sidoarjo 6 Maret 67, Pak. Berarti Pak Darminto masih tua saya kalau gitu ya. Insyaallah, nggih. Alamat saya di Kali Tengah, RT 6, RW 1, nomor 21 Tanggulangin. HP saya itu 081 830 6766. Saya S1-nya di IAIN Sunan Ampel, lulus tahun 91, Pak. Angkatan 86. S2 saya di IAIN Sunan Kalijogo, Jogja, lulus tahun 2001. S3 saya di Rasa Islamiyah IAIN Sunan Ampel, lulus tahun 2011. Saat ini jabatan saya sebagai dosen NIDK. NIDK ini adalah, mohon maaf, dosen khusus dari, mohon maaf, ASN Pak, pegawai negeri yang mempunyai diminta untuk bisa membantu mengajar di sebuah perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah tidak. Saya ngajar di Umsida sejak tahun 2002 sampai sekarang. Sudah lama kayaknya ya, hampir 20 tahun. Ya, iras-iras saya sebagai kader Muhammadiyah yang ditunjuk untuk bisa membantu di perguruan Muhammadiyah. Baik, sambil menunggu teman-teman kita, Allah pertemuan dari ini nggak lama, masalahnya masih kenalan aja. Barangkali ada yang ditanyakan tentang saya, monggo. Ngapunten Pak Taufik, mungkin bisa di slideshow Pak, PowerPoint-nya. Oh, kurang besar ya, sebentar ya. Nah, gini Pak Bagus. Nggih. Ya. Nggih, Pak. Ya, Pak. Nggih, segitu, Pak.
Ya. Oke, matur nuwun. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang saya. Ayo. Iya, Yai. Saya Monggo. aktivitasnya di Muhammadiyah, Pak Zulik dari mana ini? Lamongan. Wah, aktivitas saya di Muhammadiyah mulai SMP di IPM. Ya, Pernah jadi pengurus IPM cabang, IPM daerah. Setelah itu naik ke pemuda. Setelah itu naik ke pimpinan cabang, terus naik ke pimpinan daerah. Nah, sekarang ini dipercaya menjadi ketua cabang, Pak. Ketua cabang. Luar Nggak usah biasa. Jadi ketua cabang itu harus dokter sekarang. Gitu Pak Zulik, mau ditanyakan apa? Supaya enak gitu ya. Iya. Monggo Pak Mas Bukin. Gak apa-apa, santai Iya. aja. Nggih. Enggak, kebetulan saya sendiri kan aslinya Jombang. Oke. Kadang-kadang yang jelas saya kan orang perantauan dari Jombang ke Nganjuk. Ya alhamdulillah. Saya sendiri juga seperti panjenengan semuanya asli di Muhammadiyah, maaf. Akan tetapi belajarnya yang mulai perguruan tinggi ini baru di Muhammadiyah. Akan tetapi di Nganjuk, bahkan mulai di desa Jogoroto, Jombang, saya dipercaya sebagai pemuda. Setelah saya hijrah ke Nganjuk, sekarang dipercaya sebagai ketua ranting, sekaligus sekretaris majelis MPS di PDM Nganjuk, begitu aktivitas saya. Tentunya harapannya adalah mudah-mudahan semakin maju ke depannya, dan apalagi saya sekarang juga dipercaya untuk mengelola panti asuhan Aisyah, Bapak. Mudah-mudahan berkah semuanya untuk teman-teman juga. Amin. Semuanya. Itu Amin. yang jelas kita hari pertama ini sharing saja gitu. Amin. Sebenarnya saya juga ingin tahu banyak panjenengan Pak Taufik, selain dosen di Umsida, tentunya mungkin ada aktivitas lain di kampus mana ngoten, di AIN atau di mana ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini orang biasa, Pak. Jadi saya sebenarnya punya banyak kesempatan untuk di wilayah maupun untuk di PD Balai Diklat itu. Tapi saya pikir-pikir kehidupan ini ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata benar konsepnya kita harus kembali kalau kepingin eksis dalam hidup ini. Artinya apa? Kita itu memang punya kesempatan di mana-mana, tapi paling tidak kita harus kembali kepada habitat kita sebenarnya. Kalau kepingin hidup ini husnul khotimah lah. Jadi sebenarnya saya punya banyak kesempatan, insya Allah. Saya dulu di UMS lama, Pak, sudah hampir 10 tahun mengelola UMS sama teman-teman di PAS. Tapi akhirnya saya harus kembali ke Sidoarjo. Saya ini ASN, Pak, di Kementerian Agama. Pernah jadi kepala sekolah juga pernah, definitif. Sekarang jadi pengawas dan diminta untuk mengajar supervisi, insya Allah ya tidak jauh berbeda lah. Jadi saya ini pengawas Kementerian Agama di SMA, SMP, SMK gitu. Mari kita nanti sharing banyak tentang kepengawasan, tentang supervisi, supaya nanti ada nilai tambah kita untuk memahami bagaimana pengelolaan sebuah lembaga itu melalui supervisi pendidikan. Saya kira itu, Pak, ya. Saya insya Allah nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Iya. Masih. Terakhir dari Ibu. Ibu belum. Mana? Ada Bu Erna kayaknya saya lihat ini ya. Monggo, Bu Erna. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan menambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain mungkin, Ustaz. Wah,
Ada beberapa wajah-wajah ini yang saya kenal bagus ini, alhamdulillah kita bisa sharing ya. Kita ini di sini terbuka, nggak ada yang ditutupi. Semua insya Allah sama, tujuannya sama, mencari ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah gitu ya. Ayo terakhir dari Ibu, siapa ini? Ada Ibu Karina ya. Karunia. Karina. Ya. Dari mana Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nganjuk juga, temannya Pak Mas Bukin. Saya guru produktif di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Sudah hampir 11 tahun, di tahun ke-12 jadi ibu guru. Mohon pencerahannya Ustadz, nggih, banyak hal yang perlu saya pelajari di Muhammadiyah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata banyak orang Nganjuk ya. Saya dulu pernah sering isi di Nganjuk, itu ada kegiatan pengajian daerah itu. Di Masjid Mustaqim ya Ustadz ya biasanya. Iya, sama Pak siapa itu pemuda itu Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin itu adik kelas saya itu di IAIN. Di ITP itu ya. Iya. Sama Pak siapa itu yang Pak Kolik. Pak Kolik. Pak Kolik. Pak Dardi gitu ya. Pak Dardi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tenang aja Bu, nggak usah khawatir. Jenengan itu kuliah itu harus santai, nggak usah ngoyo-ngoyo. Insya Allah nanti selesainya aja bareng gitu. Masih ada yang tua lagi, 50. Bisa nampak ini ya, Pak Hilmi bisa kelihatan? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Taufik. Jadi orang itu kalau hanya kuliah di S1 itu mau nggak mau hanya how to operate. Apa how to operate itu? Sekedar menjadi pelaksana. Kalau di kantor itu namanya kontrus. Kongkon-kongkonane terus. Kalau di sekolah itu kongkon-kongkonane kepala sekolah aja gitu. Jadi how to operate ini harus kita lewati Bapak Ibu supaya nggak masa hidup ini melaksanakan doa aja kan gitu ya. Jadi how to operate itu kalau hanya kuliah S1 gitu ya. Makanya diusahakan meningkatlah S2. S2 itu strata 2 itu adalah how to concept. Nah, beda how to concept dengan how to operate. Jadi how to concept itu ketika melakukan sesuatu itu sudah punya konsep, sudah punya bekal, sudah punya strategi. Umpamanya ngomong itu wis ono, iki pucuke iki mburine iku sono. Nek S1 itu ngomong itu seperti kaleng. Ndukur ambek nisor pancet podo ae itu nanti gitu ya. Jadi S2 itu kalau ngomong itu sudah jelas ini saya ngomong apa. Dalam bahasa pemikiran itu namanya deduktif. Ngomong secara umum nanti kesimpulannya begini gitu. Atau induktif, ngomong secara khusus dijabarkan. Jadi kalau Pak siapa ini Pak Hilmi, Pak Darminto, Pak Mas Bukin ceramah, nah S2 itu lain nanti. Jadi ceramahnya beda dengan S1. Sudah mulai tertata dengan bagus gitu. Makanya nanti lain zaman lulus S2 itu insya Allah berbeda dengan ketika kita masih di satu. Jadi how to konsep semuanya sudah ada konsep. Ngomong itu gak ngawur gitu ya. Ngomong mimpin rapat konsepnya jelas sudah ditata gitu. Jadi nggak datang begitu aja ketek-ketek bukan, tapi sudah ada konsepnya yang jelas itu. Makanya lain nanti S2 dengan S1 gitu ya. Nah, bagaimana kalau S3? S3 itu sudah how to create.
Apa create itu? Pak Hilmi create itu apa? Ini ada Hilmi, ada Hipmi ya. Kalau Hilmi, dari mana Pak Hilmi? Saya dari S1 Sarang, Pak. Alanwar, Kembang. Oh, enggak, sekarang di mana ini posisinya? Sekarang di Mojosari, Mojokerto. Oh, dari Mojosari, Masya Allah. Ini lintas sanu ya, lintas kabupaten ini ya. Jadi kalau S3 itu how to create. Jadi bagaimana sudah bisa dari konsep itu dicoba untuk dianalisa, mencoba untuk bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu sudah arahnya ke sana. Jadi di S2 ini nanti dengan akan banyak berdiskusi, akan banyak berbicara tentang materi-materi kita ini supaya nanti punya banyak konsep yang bisa kita miliki, sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu persoalan itu nanti akan kita mudah untuk istilahnya menganalisa sekaligus bisa juga memutuskan sesuatu karena kita sudah punya banyak konsep. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan saya bisa apa enggak, bisa itu aja ya. If you think can, you can. Kalau kamu berpikir bisa pasti apa? Bisa. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada persoalan. Apalagi ini banyak orang-orang sudah jadi guru, sudah nggak ada masalah. Terus pokoknya diikuti aja lah di S2 ini nanti. Nggak usah khawatir lulus ya. Caranya lulus itu ada 3. 1, mengikuti perkuliahan. 2, mengerjakan tugas-tugas. 3, bayar. Itu aja sudah insya Allah lulus gitu ya. Iya benar Pak. Nggak usah terlalu dipersoalkan. Bukan menentukan jenengan pandai atau tidak. Di S2 tidak ditentukan pandai atau tidak. Karena apa? Semua orang S2 itu sudah pandai kan itu ya. Jadi yang belajar, yang nggak belajar insya Allah sama aja sama pandainya. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana dia itu punya konsep untuk bisa disampaikan. Yang penting nanti bisa berbicara secara konseptual. Gitu ya. Masih ada yang bingung ini di S2 ini. Ada. Baik, saya coba mengingatkan. Gak apa-apa, nanti materi saya sampaikan kok, nanti bisa dipelajari. Saya hanya mengingatkan aja. Outcome lulusan S2 Prodi MPI ini itu coba dipahami ini. Mampu mengembangkan cara profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dalam dunia manajemen dan pengembangan pendidikan. Makanya setidak-tidaknya sudah semester 1 ini sudah punya konsep apa yang akan dihasilkan dalam bentuk tesis. Tesisnya nanti kaitannya dengan MPI gitu ya. Nah ini jenengan sudah punya itu sudah selesai perkuliahan kita nanti paling kita ya 3 semester. Yang 4 semester untuk ujian tesis. Satu tahun setengah lah sudah selesai itu nanti ya. Jadi insya Allah bisa kok itu. Nah, yang kedua mampu menghasilkan karya keilmuan yang dapat dipublikasikan secara nasional dan jadi dengan nanti ada jurnal, ada tesis, yang itu semuanya nanti akan dipublikasikan oleh kampus. Jadi apapun bentuknya itu nanti akan dipublikasikan, tapi ya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipahami, diantaranya bentuk-bentuk penulisan dan lain sebagainya, itu ada tim yang mengatur itu. Next, mampu mempromosikan kemajuan secara akademis yang dapat diterapkan secara profesional di masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau Anda sekarang sebagai wakaf, kurikulum, itu nanti hasil dari kita diskusi-diskusi ini coba nanti bisa diterapkan secara profesional di tempat kerja kita. Nanti enak kita sudah banyak terbuka nanti dari teman-teman yang ada di daerah-daerah. Yang keempat, mampu mengembangkan pengetahuan sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam proses manajerial yang ada. Nah ini penting ini. Jadi menghasilkan efektivitas dan efisiensi. Nah, yang terakhir mampu berpikir kreatif dan inovatif dengan pendekatan etis dan profesional dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan inter atau multidisiplin. Makanya di S2 nanti kita itu banyak menghargai orang.
Kita nggak bisa lagi seperti S1 bener karpe dhewe, nggak bisa. Nanti di S2 ini kita akan menyadari bahwasanya kebenaran itu ternyata dari orang lain juga. Gitu loh. Karena kebenaran manusia itu cuma kebenaran yang sifatnya itu kebenaran temporal, kebenaran bukan kebenaran hakiki gitu ya. Makanya nanti apapun perkataan, konsep ya dengan itu dibenarkan. Selama belum ada yang bisa membantah kebenaran sampean itu kebenaran sampean, bersifat tentatif, tidak apa-apa itu. Itu ya gambaran singkat tentang bagaimana outcome lulusan daripada program MBA. Nah, bisa dipahami ya ini ya. Ini jarang disampaikan oleh dosen-dosen sehingga kadang-kadang aku kok nak S2 iki lapo kan gitu ya. Nah, nanti punya tanggung jawab untuk bisa mengembalikan keilmuannya itu dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang kita hadapi, di mana lagi kalau tidak di dunia pendidikan, di sekolah kita. Gitu ya. Bisa dipahami? Siapa? Halo, Pak Ali Kurniawan, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Gak apa-apa, nanti saya cek satu-satu. Ini ada Pak Kadam Ali nih, luar biasa. Dari mana Pak Kadam? Ya Pak, saya dari Krian. Oh, Krian Sidoarjo sendiri. Ya. Nah, alhamdulillah. Dulu lulusan KIN cuma kebetulan keluar pas jadi UIN. Gitu ya? Iya, iya Pak. Saya itu masih mengalami IAIN, belum mengalami UIN. Ya, 2008 kemarin. Oke. Sukses buat Bapak Ibu. Baik, kita coba untuk mendeskripsikan materi kita. Jadi materi kita ini nanti berisi tentang banyak memberikan wawasan keterampilan dalam pelaksanaan supervisi. Jadi nanti insya Allah banyak ada tugas bagaimana kita bisa melakukan supervisi. Nah, mungkin nanti masing-masing ada tugas individu yang bisa dilakukan ini nanti ya. Ada konsep supervisi yang kita bahas nanti, konsep supervisi pendidikan Islam, fungsi peran, ciri-ciri. Yang paling penting nanti ada landasan ayat Al-Quran maupun hadis dalam kaitannya dengan supervisi ini. Ini yang membedakan kita dengan supervisi pada umumnya. Terus juga ada keterampilan keahlian supervisor. Orang yang melakukan supervisi namanya supervisor. Jadi bagaimana praktek supervisi sebagai suatu bentuk profesi. Nah, supervisi kita nanti supervisi yang dikaitkan dengan pendidikan, bukan supervisi dalam artian umum. Nah, jadi ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang ketiga itu fokus perkuliahan berupa kajian-kajian dan praktek terhadap supervisi pendidikan Islam. Makanya nanti hasil daripada praktek itu kita coba untuk kita kaji. Nah, gitu ya, kita kaji. Karena Bapak Ibu rata-rata ini di dunia pendidikan ya, jadi enak aja nanti kita coba untuk sharing bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilakukan itu. Oke. Strategi perkuliahan, Bapak Ibu, kita nanti tetap menggunakan strategi active learning. Jadi pembelajaran ini nanti aktif, Bapak Ibu meskipun melalui daring atau nanti kita akan luring juga ya. Ya bagus, ada luringnya kan bagus. Pak bagus, Pak bagus. Iya, Pak. Ya nanti kita kondisikan. Kalau memang yang jauh dari Nganjuk nggak bisa ya tetap kita luring, tapi tetap harus ikut daring namanya hybrid itu ya. Jadi learning by doing, belajar melalui perlakuan perbuatan atau latihan secara langsung dengan objek yang dipelajari. Nanti kita coba untuk praktek, untuk melakukan supervisi ya. Nanti supaya kita paham. Yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu akan lebih banyak banyak konsep macam-macam nanti soalnya. Perkuliahan ini secara daring dan luring, dan nanti ada mini riset ya, riset kecil-kecilan lah di kelasnya masing-masing atau di sekolah masing-masing. Presentasi ya nanti juga ada, ya tidak semuanya, beberapa orang yang bisa melakukan presentasi atau diskusi dari tugas-tugas itu. Penilaian akhir tetap kehadiran, tolong Pak Bagus, yang hadir, yang nggak hadir, semuanya kalau bisa
itu izinnya kepada ketua kelasnya aja, gitu ya. Jangan kepada Pak Taufik, nanti banyak yang izin. Nggak apa-apa, seandainya perlu menikahkan putrinya, gitu ya. Saya nggak bisa ikut perkuliahan, nggak apa-apa ya. Tetap harus ada izinnya aja. Nah, izinnya kepada ketua kelas kalau bisa ya. Mohon maaf Pak, ini ada tugas luar daerah atau punya hajat, ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah takut ya. Kalau memang di dalam ambang batas normal aja nggak ada persoalan, insya Allah nggak ada persoalan. Tapi kalau sudah umpamanya 10 kali pertemuan cuma datang 1 kali, itu ya kan gitu ya. Kalau sampai iya, tolong itu ya. Baik, ada UTS nanti, ya sudahlah karena ini kaitannya dengan pembayaran ya. Begitu juga dengan UAS. Soalnya nih nggak ada UTS, nggak ada UAS, nanti ada yang bayar itu. Ya, makanya perlu UTS sama UAS. Nggak usah dipersoalkan itu ya. Oke, Bapak Ibu. Silapinya nanti ya seperti ini, nanti bisa kita berkembang dengan sendiri. Jelas ya tidak terlalu jauh dengan apa yang ada gitu ya. Insya Allah ya banyaklah ini nanti kita akan coba untuk menguraikan lebih lanjut lah. Oke, jadi tentang supervisi pendidikan Islam. Yang jelas pokok bahasan yang kita coba uraikan hari ini sepintas saja, cuma cuplikan Bapak Ibu, yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan Islam, prinsip supervisi pendidikan Islam, sasaran, tujuan, sama fungsi. Insya Allah pertemuan minggu berikutnya, nanti kita akan coba untuk diskusi. Sepintas ini cuma hanya sekedar cuplikan aja lah, karena waktu kita terbatas dan ini hanya perkuliahan perkenalan aja. Jadi pertama supervisi, referensinya dulu nanti. Silakan lihat buku-buku ini nanti kalau materi ini bisa saya kirimkan di Pak Anu ya, di Pak Bagus ya. Pak Bagus nanti tolong di-share ya Pak Bagus. Di-share di grup ya. Sekarang saya kirimkan di Pak Bagus, nanti ya dengan langsung nge-share ke teman-teman yang di grup ini ya. Nanti sholat. Gimana Pak? Oke, nanti insya Allah sebentar lagi saya kirimkan ya. Oke, Bapak Ibu, kita ketika berbicara supervisi pendidikan Islam, nah ini contoh aja nanti perkuliahan kita ini masih belum ya, sekedar cuplikan aja. Jadi karena S2 kita sudah harus memandang sesuatu itu secara konseptual gitu ya. Jadi kalau supervisi pendidikan Islam itu apa sih? Nah, itu bisa kita urai. Supervisi pendidikan Islam. Jadi supervisi tambah pendidikan plus Islam, atau supervisi pendidikan plus Islam, atau supervisi pendidikan Islam. Kira-kira kalau menurut Pak Bagus yang mana? Yang benar yang mana Pak Bagus? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir apa? Supervisi? Supervisi plus pendidikan Islam. Mengapa kok yang terakhir? Karena kita termasuk saya sih Pak, kan ada di lembaga pendidikan Islam Pak. Berbeda kalau pendidikan plus Islam itu jadi konsep pendidikan pada umumnya ditambahin nilai-nilai Islami. Tetapi kalau pendidikan Islam itu nilai-nilai Islaminya sudah terkandung di dalamnya, ngoten Pak. Luar biasa. Jadi gitu Pak ya. Halo Bapak Ibu yang lain, ya bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti di S2 ini kita sudah harus banyak berpikir supaya kita nggak hanya sekedar menerima gitu ya. Oh gitu toh maksudnya. Itu nanti seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan berikan penjelasan aja. Jadi kalau sepintas saja supervisi kan berasal dari bahasa Inggris supervision. Super itu artinya apa Pak? Super itu artinya lebih kan ya. Kalau vision melihat, berarti melihat kelebihan. Lebih. Berarti apa? Bahasa Jawanya mendelik Pak. Mendeleng apa mendelik? Melihat kelebihan.
Apa, Pak? Mentolongi. Melihat dengan apa? Apa, Pak Juti? Melihat dengan apa? Mentolongi, Pak. Iya, Mentolongi. mentelengi. Bahasa Nganjuknya mentelengi. Itu namanya supervisi. Ya. Paham, Pak itu. Jadi sekarang zaman di S2 itu ngomong sah-sah saja karena zaman sudah punya konsep gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah salah, nggak usah takut salah ya. Jadi supervisi pendidikan itu adalah pembinaan. Jadi ketika ada kata-kata supervisi itu kan pembinaan menuju arah perbaikan. Karena ada pendidikan ya dalam situasi pendidikan. Nah, pembinaan yang dimaksud di sini itu adalah bantuan. Jadi kalau orang membina itu sebenarnya orang membantu untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada orang membina nggak membantu itu bukan membina, itu membinasakan itu ya, Pak Darminto. Jadi kalau ada orang supervisi itu membina bukan membinasakan, bukan menghancurkan gitu ya. Kita Burike apa Burike ya? Dari mana Burike? Rikeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana Bunda? Saya dari Probolinggo, Bapak. Alhamdulillah. Kemarin ada mahasiswa dari Probolinggo banyak ya itu ya. Oke. Oke, selamat datang nggih. Gitu, Bapak. Matur nuwun. Ya, ini karena kita ini perkuliahannya di Lembaga Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah, maka setiap nanti perkuliahan mulai perkuliahan harus menyampaikan satu ayat gitu ya. Nah, nanti siapa minggu depan, pokoknya Pak Zuhdi atau Pak Darminto atau siapa atau Ibu itu. Jadi saya setiap kali pertemuan pertama kali kita buat dengan satu ayat 5 menit gitu ya. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 29 ini ya. Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini kaitkan dengan supervisi. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ya, berarti apa? Supervisi itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekolahan gitu. Pakai ayat ini ya. Jadi nanti itu supervisi pendidikan Islam ini menggunakan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan supervisi. Nah ini nanti kita coba untuk itu. Jadi sebenarnya supervisi ini memang diperlukan di dalam kegiatan sehari-hari itu memang harus ada supervisi. Kalau nggak ada supervisi kita nggak tahu keberhasilan suatu kegiatan. Itu ya. Oke. Jadi tolong nanti minggu depan siapa yang nanti akan menyampaikan satu ayat saja, gitu ya. Nah, jadi enak nanti kita akan mendapatkan satu. Nggak usah apa ya ditafsirkan yang sulit-sulit, tapi pengertiannya apa sih, maksudnya apa, kaitkan dengan dunia pendidikan, kaitannya dengan supervisi. Nah, nanti semuanya aja harus siap-siap ya, satu ayat gitu ya. Oke, jadi pengertian dari supervisi pendidikan Islam secara sederhana itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti aja, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Hari ini enggak, cuma cuplikan aja. Kalau supervisi pendidikan Islam itu adalah usaha pembinaan tenaga pendidikan di lembaga pendidikan Islam secara Islami menuju arah perbaikan situasi pendidikan Islam dengan cara memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Islam serta profesionalisme tenaga pendidikan khususnya pendidikan Islam. Nah, ketika ya dengan DS2 ini sudah mulai bisa harus merangkai. Dari pengertian ini berarti ada persoalan yang harus kita pahami. Satu, usaha pembinaan secara Islami di sini. Dua, terhadap tenaga kependidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Di mana? Di lembaga pendidikan Islam. Kalau ini ya, pakai teori apa? Teori yang ini. Ketika dalam rangka untuk apa? Arah perbaikan situasi pendidikan Islam. Nah, keempat, dengan cara memberikan apa? Bantuan, supervisi. Kelima, meningkatkan kualitas. Jadi sebuah definisi itu bisa kita breakdown. Oh, maksudnya definisi itu adalah begini. Nah, itu. Nah, jadi di S2 ini kita itu diharapkan ketika memahami sebuah definisi, sebuah teori, sebuah pengertian, itu harus paham apa yang dimaksud di sini.
Nah, kita bisa membreakdown itu. Nah, ini caranya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar definisi, tapi kita nggak paham definisi. Nah, itu untuk model-model seperti itu nanti ya. Oke, nanti banyak kita diskusikan. Yang kedua, prinsip supervisi pendidikan Islam. Apa itu prinsip? Karena sifatnya adalah bantuan, memberikan bantuan. Maka dalam supervisi pendidikan itu kan ada memang beberapa. Dalam teori-teori itu ada 2 aja, ada yang 3, ada yang 6. Nah, coba kita. Intinya 4 ini yang saya lihat. 1, demokratis, menjunjung tinggi asas musyawarah. Jadi ketika melakukan supervisi, itu harus menjunjung tinggi asas musyawarah. Demokrasi itu kan mencari titik temu. Jadi intinya demokrasi itu mencari titik temu. Kalau sudah mendapatkan titik temu, sudah selesai. Oke. Konstruktif dan kreatif. Jadi membina inisiatif guru, mendorong untuk aktif. Jadi, mohon maaf, banyak orang yang supervisor itu tidak memahami tentang, mohon maaf ini, pengertian supervisi, padahal itu yaitu supervisor. Jadi sebenarnya supervisor itu bagaimana mendorong, menciptakan suasana tiap orang itu merasa aman. Jangan sampai ada supervisor, gurunya ada ketakutan, gurunya malah menghindar. Ada kepala sekolah yang ketika ada supervisor gak enak kesannya. Karena apa? Itu bukan kesalahan kepala sekolahnya, kesalahan supervisornya tidak memahami bahwasanya prinsip yang harus dilakukan ketika dia melakukan supervisi itu harus konstruktif dan kreatif. Menciptakan suasana tiap orang merasa aman. Nah, setidak-tidaknya mohon maaf kalau ada karena ini kan waka kurikulum Bu. Ketika ada supervisor itu alhamdulillah ada yang bisa saya dapatkan kan gitu ya, terkembangkan potensi. Nah, ada juga ilmiah mencakup unsur yang sistematis, objektif, istilahnya ilmiah itu nggak ngawur gitu, ada sistematikanya, ada tahapannya. Yang terakhir kooperatif, sama dengan seluruh dengan seluruh perangkat atau staf yang ada di situ untuk mengembangkan usaha bersama, menciptakan situasi belajar yang lebih baik. Jadi kalau seorang supervisor itu paham betul prinsip yang harus dilakukan, insya Allah ada persoalan di lapangan. Makanya nanti kita coba untuk praktek ya, untuk praktek jadi supervisor mini riset. Pak ini masih mengikuti Pak ini ya. Saya khawatir ngantuk ini. Alhamdulillah Pak Ibu. Jadi ini nanti semuanya itu calon-calon pimpinan semua karena sudah S2 ini ya. Pak Dahlan dari mana Pak Dahlan? Sepaneng gitu ya. Serius banget ini Pak Dahlan. Dari mana Pak Dahlan? Yang baru nih juga bagi saya Pak. Dari Gresik nih Pak. Dari mana? Dari Gresik, Cermi. Oh Gresik, Masya Allah. Luar biasa ini ya. Kita nanti punya teman banyak ini ya. Punya teman banyak sekarang. Nanti kalau lulus reuni ya. Insya Allah. Ya, ini Pak. soalnya hal yang baru Pak di dunia pendidikan nih Pak. Oh gitu dari syariah saya dulu, makanya rodok agak berusaha menyambung ini. Saya dulu S1-nya syariah saya. Nggak apa-apa. Yang penting apa ya, dalam kaidah itu atau dalam hadis itu sudah dikatakan bahwasanya amalan itu bikhawatim ya, inamal amalu bikhawatim. Amalan itu dilihat nanti akhirnya masih dari syariah, sekarang sudah paham ini ya, berarti ini yang dilihat. Nah, Nggak usah ini khawatir masih ya. menyambung menjadi satu nih Pak. Oh iya. Jangan khawatir. Saya nggak ada persoalan dengan dari mana, dari hukum atau dari apa. Nggak masalah. Yang penting akhirnya bagaimana. Itu aja ya. Oke. Next. Sasaran Bapak Ibu. Sasaran pendidikan, supervisi pendidikan Islam ini nanti ada supervisi akademik.
Itu persoalannya adalah dalam lingkungan kegiatan pembelajaran. Ada juga supervisi administrasinya, kaitannya dengan umur rampinya, apa umur rampinya, skala aspek administrasi yang mendukung terlaksananya pembelajaran, itu administrasinya. Ada supervisi lembaga, jadi supervisor pada aspek yang berada di sekolah. Jadi paling tidak nanti kita akan tahu yang di supervisi itu apanya, pembelajarannya, apa administrasinya, apa lembaganya. Jadi semua ini nanti akan kita pahami gitu ya, supaya kadang-kadang orang itu nggak paham. Itu ada supervisor atau apa ya, pengawas. Pengawas apa? Pengawas mabel apa pengawas manajerial atau pengawas dari instansi kita, itu harus bedakan itu. Karena tidak semua pengawas harus sama semua, tidak. Ada pengawas apa gitu ya. Bu Uci sudah ngantuk ya Bu Uci. Dari mana Bu Uci? Halo? Dari mana Bu? Saya dari Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Dari mana Bu? Wonoayu. Oh, alhamdulillah. Nggih pun. Mohon maaf Bu. Enak tadi mau ngantuk saya sabar ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Oke. Next. Tujuan supervisi pendidikan. Nah, jadi nanti mari kita diskusikan ini ya. Ini coba cuplikan aja. Nanti kita kembangkan. Kita nanti akan berbicara ini terus bagaimana tujuan supervisi pendidikan Islam. Yang jelas karena supervisi itu adalah pemberian bantuan, ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau kaitannya dengan akademik, ya pendidikan, proses pembelajaran, kaitannya dengan manajerial, ya bagaimana apa ya, kalau sekarang itu standar sarana prasarana, standar keuangan dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilakukan dengan bagus sesuai dengan peruntukan, termasuk kalau guru itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu secara efektif dan efisien. Kalau kaitannya dengan kurikulum, sarana prasarana itu bagaimana bisa dikelola, dimanfaatkan dengan bagus. Kalau kaitannya dengan pengelolaan sekolah itu bagaimana supaya tercipta suasana kerja yang optimal, kondusif. Nah, itu semua nanti akan kita coba untuk membicarakan di situ. Yang selanjutnya fungsi supervisi pendidikan Islam. Jadi sebagai suatu kegiatan memimpin dan membimbing. Jadi fungsinya supervisi itu membimbing Bapak Ibu supaya apa? Tercapainya tujuan pendidikan, khususnya dengan pendidikan Islam di sekolah umum atau penyelenggara pendidikan. Nah, ini harus dipahami ya. Nanti kita ini bisa menjadi dua hal yang berkaitan. Satu, kita nanti di lembaga pendidikan Islam atau lembaga bukan pendidikan Islam, tapi di situ ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Bisa dua-duanya nanti kita memperbaiki proses pembelajaran sebagai mediator. Nah, ini banyak sekarang pengawas pendidikan agama Islam itu menjadi mediator antara guru mata pelajaran agama itu dengan kepala sekolah. Bagaimana supaya di madrasah atau di sekolah itu bisa terjalin hubungan yang harmonis. Itu gambaran singkat. Insya Allah nanti kita akan berdetail satu persatu. Kita banyak diskusi bagaimana perkuliahan kita ini nanti. Dan saya berharap masing-masing bisa banyak membaca dulu, karena di S2 ini tugasnya cuma membaca aja ya. Membaca, dipahami, ya nanti sharing gitu aja ya. Nggak usah kemana-mana, membaca aja. Banyak membaca jurnal, membaca, nah itu aja ya. Allah nanti kita punya banyak pemahaman. Pak Edi Prawoto, monggo ada komentar, ada yang tanyakan. Sudah selesai perkuliahan kita ini. Kita bukan membahas apa-apa, cuma perkenalan. Monggo, Pak Edi, ada? Ya, tadi kurang jelas yang silabinya tadi, Pak. Iya, silabi nanti akan saya sampaikan. Nah, nanti ya. Nah, Bu siapa ini? Bu Ana Haniah. Dari mana Bu? Bu Ana Haniah. Don't speak. Oh, don't speak it. Dengar Bunda.
Bu Ana Haniah, Bilini. Halo? Nggak dengar Bunda? Nggak dengar. Pak Mas Bukin dengar nggak Bu Haniah? Masih termute, Bu. Oh, termute, Bu. Halo? Nggak dengar Bunda ya? Nggak apa-apa, menyapa aja Bunda. Oke, monggo. Ada yang tanyakan? Bu Wandia. Nggih, siapa? Monggo. Nggih, Bapak matur nuwun. Terima kasih kesempatannya dari SD Muhammadiyah 9 Ngaban, Pak. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Nggih, semoga nanti ilmunya bertambah. Nggih. Oh, ini guru senior ini, Bu Eva ini ya. Boten, Pak. Nggih. Nggih, matur suwun Bu Eva, matur suwun. Nggih, sami-sami Bapak. Pak Bagus, jam berapa sekarang? 16.37, Pak. Niku kurang berapa? Bu Ana niku, Pak. Sudah bisa seperti Saya mau nanya, Pak. Oke, alhamdulillah. Monggo Bunda. Maaf tadi agak ada yang error. Saya Ana, Pak, dari Sumeneb, Madura. Jauh ini. Di pulaunya, nyebrang lagi. Mau nanya Pak Taufik. Monggo. Ini apa ada minimal usia buat sekolah untuk bisa dilakukan supervisi ini, Pak? Oke. Jadi supervisi ini tidak ada kaitannya dengan usia sekolah Bunda, nggih. Supervisi ini dilakukan kapan saja, dimanapun saja, ketika terjadi proses pembelajaran. Supervisi ini tidak mesti harus selesai, dalam artian tidak mesti sebuah kegiatan harus selesai. Justru yang bagus itu supervisi itu dilakukan sebelum proses kegiatan. Soalnya apa? Seorang supervisor yang baik itu sebelum melakukan supervisi itu sudah memberikan, katakanlah ada supervisi awal, pendahuluan. Jadi ditunjukkan bahwasanya proses pembelajaran yang bagus itu begini. Bagaimana menyusun RPP, bagaimana cara menyampaikan, kan itu ya. Nah, itu nanti kalau sudah tersusun dengan bagus, baru satu putaran atau katakanlah satu semester akan dilihat hasilnya. Kira-kira dengan apa yang disampaikan di awal, cocok enggak kira-kira? Oh, kalau enggak cocok, apa kendalanya? Oh, mengapa kok berbeda? Apa? Nah, itu nanti diskusi antara supervisor dengan guru bersangkutan. Jadi sebenarnya itu supervisor itu di awal pembelajaran itu sudah harus melakukan, jangan nunggu selesai. Nah, nunggu selesai ya nggak bisa tahu. Kok bisa saya mengatakan salah? Padahal sampai dulu nggak ngomong apa-apa gitu ya. Nah, jadi seharusnya seorang supervisor itu di awal itu sudah datang memberikan bantuan, setelah itu silakan diterapkan. Nah, nanti ketika akhir satu proses gitu ya, nanti akan diketahuan kekurangannya apa. Nah, itu namanya ada bantuan yang diberikan pada yang bersangkutan. Mungkin kepala sekolah atau staf atau guru. Sebenarnya gitu Bu Ana, aturannya itu nggak boleh nunggu nanti 3 tahun dulu gitu ya. Supervisor itu nanti kita akan tahu ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal itu dari lembaga pendidikan sendiri, katakanlah dari kepala sekolah atau dari yayasan. Nah, yang eksternal itu nanti dari instansi lain, dalam hal ini mungkin dari dinas, dari Kemenak, kan itu ya. Nah, jadi enak nanti dengan banyak belajar ya dari teman-teman, bukan dari Taufik atau mengatakan aja. Yang lain monggo, ayo. Halo, Pak. Alhamdulillah, ayo. Monggo. Semangat. Nah, Pak. Saya dulu. Ya. Ini yang muda itu Pak Ifni dulu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Bismillah. Alhamdulillah bisa ngikuti kuliah perdana dengan Pak Dr. Taufik
Haji Taufik. Masya Allah. Ini kesan dan pengalaman pertama. Nggak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Yeah. Terima kasih. Sebetulnya Pak Taufik, berbicara tentang supervisi, dalam hal ini adalah supervisornya. Ya. Supervisor ini tentunya memang merupakan sosok yang menjadi semacam apa? Menakutkan gitu ya di sebagian lembaga. Nah, maka sebenarnya supervisor ini tidak akan berfungsi sebetulnya. Manakala suatu lembaga ini adalah suatu lembaga yang berkualitas. Dan salah satu di antara berkualitasnya suatu lembaga itu yang sangat dominan itu dipengaruhi oleh kesejahteraan ya dari tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Oleh karena ketika suatu lembaga yang tidak memberikan kesejahteraan, dalam hal ini adalah penghasilan, pendapatan, mereka itu akan bercabang, Pak Taufik. Dengan bercabangnya itu sehingga dia tidak fokus dengan apa yang selama ini dia dapat amanah di suatu lembaga. Sehingga tentunya supervisor ini mungkin akan lebih berfungsi kepada lembaga-lembaga yang memang tidak berkualitas oleh karena kesejahteraan kurang pas. Tapi kalau seperti lembaga-lembaga yang bermutu, mungkin antara supervisor dengan yang di supervisi mungkin ilmunya setara kan begitu. Gitu Pak Taufik. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Terima kasih. Yang ditanyakan itu artinya lembaga-lembaga yang ada ini mestinya memang sudah semestinya melakukan tugas apa yang diamanai sebagai tenaga pendidik. Nah, sehingga kalau saja lembaga ini masih saja tidak mau meningkatkan, itu berarti memang ada yang kurang diantaranya itu kesejahteraan sehingga mereka nggak fokus. Maka tentunya supervisor di sini melihat sampai di mana lembaga ini perlu disupervisi ya sehingga dia tidak kemudian ngasih teori-teori dan sebetulnya dia juga justru bikin semacam penakut ya, nakut-nakuti itu loh kalau masuk ke sekolah itu. Seperti itu. Sudah saya saya pahami maksudnya apa. Jadi Pak Ibni ini memberikan statement atau semacam pandangan gitu ya. Memang nanti kita akan paham bedanya supervisi dengan inspeksi gitu ya. Kalau supervisi itu memberikan bantuan. Kalau inspektor, inspection ya itu biasanya itu mencari kesalahannya, mencari kekurangannya. Ini mungkin Bu Erna tak pernah ya itu kurang iki ya itu model inspeksi itu. Jadi sebenarnya itu nggak usah dipersoalkan itu, cuma diajak bicara. Ini sebenarnya kalau ini ini soalnya kalau saya lihat ada kekurangan ini perlu dibenahi. Itu sebenarnya itu supervisor itu yang bagus. Makanya nanti kita di tengah-tengah nanti akan berbicara tentang supervisor yang baik, ciri-cirinya bagaimana nanti akan kita. Terima kasih Pak Ibnu ya, sudah masuk ke sudah masuk ke materi ini ya, luar biasa ya Kak Bapak. Insya Allah kita ke sana. Saya nggak bisa menjelaskan itu nanti kalau sudah saya jelaskan besok itu kuliah itu nanti ya sendirian saya nanti ngajar itu ya. Ini cuma aja ya. Termasuk untuk kesejahteraan tadi ya. Pak Darmin mau tanya apa Pak Darmin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan supervisi tadi Ustadz kan biar menjadi bagus gitu ya Ustadz. Insya Allah. Ya, tetapi bagaimana kalau setelah disupervisi itu kok malah menurun hasilnya? Itu bagaimana? Ya mungkin salah satunya pendapatnya Ustadz ini tadi karena kurang kesejahteraan atau mungkin memang kurang apalah namanya setelah disupervisi itu malah hasilnya menurun seperti itu gimana Ustadz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan nyalakan saya. Jadi sebenarnya supervisi ini bantuan Bapak, jangan terlalu berharap pada supervisor. Yang penting kerjakanlah apa yang sesuai dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan, supervisor ini membantu kesulitannya itu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan lembaga pendidikan kita dari supervisor, nggak bisa. Supervisor itu hanya membantu yang perlu dibantukan apa aja gitu loh. Mungkin cara membuat RPP yang yang sesuai gitu ya. Itu aja kesulitan Bapak Ibu. Nanti ada supervisi ke klinis ya. Ada supervisi klinis itu nanti kaitannya dengan performan ya. Ada supervisi akademik kaitannya dengan pembelajaran. Ada supervisi manajerial kan itu ya, kaitannya dengan pengelolaan lembaga. Nah ini kompleks Pak Darmito, bukan hanya sekedar narik supervisi kok tambah elek. Sing elek apa nih? Elek gurunya apa sekolah aneh begitu ya. Itu nanti harus dipahami, jangan jauhnya apa doa sini, jangan. Biar ini kok kurang disupervisi, bayarannya kayak saiki paling disupervisi, bayarannya tinggi. Tidak tanya itu. Tolong ya, nanti kita bicara apa supervisi akademik ya. Nah, nanti banyak. Terakhir waktunya habis ini katanya kayaknya ya. Sedikit. Ibu apa Bapak? Ibu saya Pak Taufik. Ya monggo. Pak Mas mungkin aja yang tua dulu, setelah itu Bu Nisa nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas setelah paparan disampaikan beliaunya, kalau awalnya kami tentunya juga rasa takut itu ada dengan kata-kata supervisi. Bahkan teman-teman kita di sekolahan, guru-guru kita di sekolah juga mengatakan begitu. Akan tetapi setelah ada pencerahan ini, sedikit banyak kan mesti ada perubahan. Itu yang jelas itu menjadi tanggung jawab kita. Setelah kita mendapatkan pencerahan dari beliaunya, kita sampaikan kepada guru-guru kita di sekolah agar jangan takut dengan kata-kata supervisi. Yang jelas sekali lagi tugas kita kan sudah mendapatkan banyak dari beliaunya. Supervisi itu ini loh, nggak usah takut untuk tujuannya baik. Yang kedua, ya jelas kita paham bahwa di AUM kita, AUM pendidikan terutama, ada sekolah yang maju, yang unggul, bahkan ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang mau kolab. Tentunya peran serta supervisor yang jelas di lembaga kita di Muhammadiyah, baik dari ranting cabang maupun wilayah maupun pusat, kita belum pernah mendengar lembaga supervisi sendiri dari Muhammadiyah atau Aisyah, atau mungkin itu sebagai tanggung jawab dari Majelis Dikdasmen. Kita juga belum paham. Yang jelas yang sudah jalan saat ini Pak Taufik, yang sudah saya ketahui itu Dikdasmen itu sepertinya mengarah ke sana, tapi belum jelas apa yang harus kita lakukan, karena masih banyak sekali lagi AUM kita yang mau kolab. Itu diapakan itu gitu loh. Maksud saya itu berarti lembaga kita yang mau kolab itu tentunya yang segera kita berikan bimbingan supervisi, akan tetapi dengan bahasa yang tidak menakutkan, dakwah tapi yang bijaksana sehingga bisa diterima dengan bareng-bareng kerjasama. Sehingga yang tadinya mau kolab itu, ayo kita bareng-bareng, kita berikan supervisi yang baik, dengan cara yang baik, dengan bijaksana, sehingga bisa mengikuti teman-teman kita, sekolah-sekolah yang lain yang sudah mendahului mereka. Kasihan, karena di Nganjuk juga banyak lembaga AUM Muhammadiyah Pendidikan itu yang mau seperti itu. Ya mudah-mudahan setelah teman-teman di Nganjuk ada Bapak 3 ini, mudah-mudahan ini jadi untuk menyampaikan, untuk memberikan supervisor kepada teman-teman atau Muhammadiyah yang sudah mentrip itu agar menjadi lebih semangat lagi dan berkembang. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan, Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kuliah di S2 ini, Pak Bu, ya dari teman-teman ini gitu loh, pengalaman-pengalaman itu nanti kita jadikan sebagai bahan untuk pembinaan kita. Ini jadi secara nggak langsung jenengan itu jadi dosen semua ini, nggak apa-apa, seneng saya ya. Makasih Pak Mas Bukin. Jadi Muhammadiyah itu adanya memang supervisor internal ya, yang khusus untuk menangani itu. Tapi biasanya kesulitan Pak, di Muhammadiyah itu kesulitan.
Ono pengurus Muhammadiyah tapi gak iso dadi supervisor, rencane nyeneni ya. Ono ono tok iso nyeneni. Ada juga kadang-kadang pengurus tidak semen, tapi sangat pendidikan, ya golek duit tok sing kurang itu ya itu. Makanya yang banyak begitu sekarang loh. Iya. Makasih Pak Mas Bukin. Bu Nisa, ayo cepat ya. Lu habis ini waktunya. Kamu bertanya, Pak. Oke. Mohon izin saya ya. Ngapunten. Monggo. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Mohon bimbingannya Bapak Taufik nggih. Ini saya kebetulan saya dari Mojokerto, Pak. Kebetulan besok hari Rabu kan ada supervisi dari pengawas. Nah, ini kita sudah menerima instrumennya. Di situ ada kolom untuk penilaian, ternyata ada nilainya juga di situ, ada kategori nilai sekian-sekian gitu. Nah, itu nilai itu nanti berpengaruh terhadap penilaian akreditasi. Karena akreditasi saya dengar ada nilainya dari mutu. Ini kan supervisi mutu soalnya. Seperti itu Bapak, mohon bimbingannya. Terima kasih. Jadi Bu, Pak, supervisor yang bagus itu memang memberikan dulu instrumennya untuk dinilai. Nah, itu nanti bukan dia yang menilai, tapi gurunya yang menilai gitu ya. Supaya apa? Tahu ada bukti fisiknya apa enggak, kekurangannya. Yang kurang itu supervisor membantu, itu yang benar. Gak serta-merta delok dilihat seret, oh kurang sakmene nilainya sekian, bukan. Itu bukan supervisor, itu penilai itu namanya. Gitu ya. Jadi supervisor itu akan lihat, tuh kok nilainya segini, mengapa ini kok gak bisa ditingkatkan? Apa kendalanya? Itu seharusnya gitu supervisor itu, Bunda. Jadi kalau besok hari Rabu, hari apa Bu? Senin nanti supervisi. Hari Rabu besok. Oh, hari Rabu depan ini ya, hari supervisor. Monggo, gak usah khawatir. Katanya Pak Mas Bukin tadi, terima dengan senyuman, gitu ya. Adik Melayu-Melayu. Untuk supervisor Melayu, saman salah gak apa-apa, saman gak bener gak apa-apa, gak diseneni. Gak usah ditutupi. Gak usah, ya. Diterima dengan senyuman. Nah, katakanlah ada yang bisa saya bantu apa-apa. Terus yang kedua, saya mohon bimbingannya ini, gitu loh. CEDE gak nyeneni. Oke Bapak, terima kasih. Sudah cukup? Niki Pak Dahlan, Pak, mengangkat tangan nggih. Gimana? Oh, Pak Dahlan ini yang angkat tangan. Pak Dahlan monggo direkomendasi oleh Pak Bagus Ketua. Pak Ketua. Berkaitan dengan ayat wau nggih. Kulin tuku ma fi sudurikum autu betul ya'lam huwa. Berkaitan dengan dalil untuk supervisi, berarti ini kan Pak? Berarti dari ayat tersebut intinya supervisi niku meninjau dan melihat permasalahan yang ada di lembaga, kemudian memberikan solusi gitu nggih. Betul. Nah, soalnya masalahnya nggih kula termasuk diberi amanah di wakil pimpinan cabang. Nah, di dalam masalah aum niku nggih ngoten ribet niku Pak. Dados dari pimpinan cabang kepengin melihat permasalahan di lembaga itu enten napa sih? Ditutup-tutupi mawon. Saking napa nggih? Saking boten saged melihat apa? Keuangan yang masuk, yang keluar, diutang dan utangnya masih ditutupi saja nih Pak. Nah niku berarti kita mencari permasalahan tersebut kemudian berusaha untuk memberi solusi gitu Pak. Tidak seperti dengan ayat tadi itu. Masya Allah, jadi ayat itu tadi pas ya kayaknya. Medeni berarti. Autukhfuhu yuhasibkum bila. Jadi apa yang kita nampakkan maupun yang ada dalam diri kita, dalam hati kita itu semuanya itu harus tahu kan, itu seharusnya Allah yang maha tahu kan itu ya. Kita itu disuruh untuk melihat kan kita nggak tahu sebenarnya, jangan melihat yang tahu aja gitu loh Pak. Jadi kalau keuangan diselindutkan, selindutkan itu apa Pak? Diselindutkan itu bahasa apa selindutkan itu Bu Erna?
Harus terbuka ya, harus terbuka. Selindutkan itu apa? Insya Allah kalau supervisor paham itu Pak. Kalau supervisor yang pintar paham. Keuangan dari siswa berapa, ini berapa, dan berapa, dari adik berapa, dilihat untuk pengeluaran berapa loh. Sisanya ini kemana ini kan itu. Nah, itu perlu diadakan pembinaan Bapak, dibinasakan. Nah, dibinasakan Melayu duit entek ke zaman gak dikasih. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya habis ini ya. Untuk presensi ya, untuk presensi nanti ada, saya belum melihat di e-learning ya, Insya Allah minggu depan aja, khusus hari ini pertemuan awal semuanya hadir. Yang nggak hadir tadi dianggap hadir semua, gitu ya. Meskipun software dianggap hadir semuanya ya. Nggak usah. Ya, setuju Pak ya? Pak Yusron setuju, Pak Yusron setuju ya? Siap. Persaudaraan. Jadi hari ini semuanya dianggap sudah hadir semua, oke? Beda pahala. Insya Allah nanti di learning aja nanti kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting diikuti aja Insya Allah. Ini kan masih pertama ya. Kita belum dapat apa-apa, untuk kenalan aja. Nanti Insya Allah pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya akan banyak hal. Saya berharap minggu depan siap-siap menyampaikan satu ayat yang kaitannya dengan supervisi atau hadis, terserah ya. Ataupun nanti pokoknya harus siap semuanya. Tugas pertama. Oh enggak, saya enggak memberikan tugas, tanggung jawab aja. Pokoknya jangan merasa terbebani untuk kuliah S2 ini ya. Jangan. Kalau sudah terbebani biasanya males. Sekalian tugas, melbu kayak gitu. Saya khawatir nanti ya. Jadi diikuti aja, lulus gitu ya. Seperti bayar. Gitu ya. Gak usah mikir tugas. Halo, gak usah mikir tugas ya. Jalan aja. Ini loh, dikani belum. Amin. Pikir tugas. Mikir tugas. Terima kasih. Pertemuan yang luar biasa hari ini. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yeay. Terima kasih Jinri.